independensi peradilan sebetulnya sudah dirusak ya dengan penyanderaan yang diduga dilakukan oleh Jampitsus. Kasusnya Pak Febri Adriansyah, Jampitsus ini tuh semacam membuka kontak Pandora dong Pak. Ya. Padahal kalau dibuka Banyak. Bahkan ada yang levelnya menteri yang harusnya dibuka. Ya misalnya dia dulu itu pengusaha, tapi dia itu sekarang seorang yang memiliki posisi penting di pemerintahan Presiden Prabowo saat Iya ini. sekarang. Apakah bisa dikatakan akhirnya jaksa di bawah pimpinan ex-Jampitsus waktu itu bisa mengendalikan sebuah kasus, tidak hanya berhenti di batas kewenangannya bikin surat dakwaan, melakukan tuntutan, bahkan sampai kemudian mengintervensi vonis dari hakim itu sendiri. Dengan pola yang dibangun seperti ini. Dengan melalui perkara Jaruf Rika. Dia melakukan tindakan menyaring, memfilter, membatasi ya siapa yang bisa dituntut dan siapa yang tidak dituntut. Nah ini kan menunjukkan hukum itu dipakai ya di drive sesuai kepentingan semau-maunya dari penegak hukum. Korupsi sembari korupsi. Sembari korupsi. Maka permintaannya adalah mengembalikan semua alat bukti termasuk uang ratusan. Pada siapa? Pada Febri. Nah itu yang mau saya tanyakan kepada Pak Sugeng. Kan Pak Febri kan mengatakan itu rumah saya, tapi itu bukan barang milik saya. Terus nanti Pak Febri menyerahkan kemana? Ada nggak pihak yang mau mengaku itu uangnya? Pertanyaannya kan, ya menjadi barang siapa nih? Pak Febri apakah akan menunjuk uangnya Don Rito, barangnya Don Rito? Don Rito akan ditanya, kenapa kamu taruh di situ? Ini malah mengungkap satu konspirasi kelompok-kelompok mafia kejahatan. Apalagi ditanya, ini barang jenis ini kamu dapat dari mana? Ini akan sulit jawabannya. Negara kita tidak perlu bubar. Untuk Indonesia hilang di muka bumi ini tidak perlu bubar. Tapi dengan praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dari aparatur hukum pada level-level yang tinggi ya, sebetulnya fondasi negara hukum kita sudah mulai runtuh. Kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah memasuki babak baru dengan ada 2 gugatan pra-peradilan. Ini saya harus baca, pokoknya nomornya nomor 134/PIT/pra 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 135. Jadi ada 2 gugatan pra-peradilan diajukan oleh Febri Adriansyah. Ini menyoal mengenai proses yang ada lidik dan sidik yang dilakukan oleh kepolisian dan juga ketika itu dilimpahkan, saya nggak tahu apakah ini tepat istilahnya, nanti saya akan tanyakan pada narasumber yang sudah saya undang. Itu ketika diserahkan ke kejaksaan ya, dimulai lagi dari lidik ke sidik. Sudah bersama saya ada Pak Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch. Makasih ya Pak, udah ini kali ketiga hadir ke sini. Terima kasih. Kristi ya. Terima ketiga kasih. Kali ya. Tiga kali betul. Terima kasih. Ternyata IPW jadi satu dari mungkin banyak pihak yang sudah memulai menggali banyak informasi dan mendapatkan banyak informasi sehingga di tahun 2024 betul ya Pak ya? Tahun 2024 bahwa memang ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ex-Jampitsus, betul ya? Gini ya, kita nggak menyatakan menuduh gitu ya. Tapi kami itu di 2024 Maret ya, Maret 2024 bukan hanya IPW tapi ada 4 LSM lah ya. 1 IPW, 2 Perekat Nusantara, 3 TPDI, 4 KSST, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, itu punya pikiran yang sama. Bahwa kita melihat ada fenomena kekuasaan itu diselewengkan ya. Kekuasaan penegakan hukum diduga diselewengkan oleh pejabat di Kejaksaan Agung yang dalam hal ini diduga Jampitsus. Nah, kita waktu itu menyoroti terkait dengan lelang Gunung Bara Utama. Gunung Bara Utama itu adalah salah satu aset yang disita terkait dengan kasus asuransi Asabri ya. Asuransi Asabri disita. Ketika disita, nilai sitanya itu diklaim
11 triliun ya, untuk mengglorifikasi keberhasilan dari kejaksaan disita 11 triliun. Tetapi ketika dilelang hanya 1,9 triliun. Ini kan terjadi penurunan yang tajam. Drastis sekali tuh. Iya, drastis sekali ya. Penurunan yang tajam. Harusnya kalau dilelang lebih mahal kan masuk ke negara kan lebih besar. Nah, ini yang kita cermati. Nah, waktu itu pelelangan tersebut kan dilakukan oleh PPA, Pusat Pengelolaan Asetnya Kejaksaan Agung. Kita melihat di sini ada dugaan permainan. Nah, kita laporkan tuh waktu itu Maret 2024. Kita buat diskusi publik, kita mengundang bahkan Jampitsus untuk bicara dan PPA, tapi mereka tidak hadir. Jampitsus ini Pak Febri sendiri maksudnya ya? Kan 2024 sudah beliau ya. Jadi kita undang tapi tidak hadir dan kita buat diskusi publik. Intinya terjadi dugaan kerugian negara di sana ketika pelelangan. Dan siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah perusahaan juga yang baru didirikan, ya, didirikan kurang lebih 4 bulan. Dan profil direkturnya ini yang menarik. Saya mengenal orang ini, tidak saya sebut namanya ya. Itu adalah pekerjaannya dulu, ya dia menyebut diri pengusaha ya. Tapi ketika saya kenal dia itu pekerjaannya penagih hutang. Debt collector. Iya ya. Nah kemudian kita lihat profil asetnya juga biasa-biasa saja. Tapi dia bisa memiliki saham dan membeli aset senilai 1,9 dan bisa mendapatkan pinjaman 2,5 triliun perusahaannya. Ya, ini kan kejanggalan-kejanggalan ya yang kita laporkan waktu itu pertama ya. Kemudian kita lapor ke presiden, kita lapor ke KPK supaya diteliti ya. KPK meminta keterangan tapi belum ada perkembangannya yang signifikan. Nah, kita cermati terus. Jadi empat lembaga LSM ini membentuk namanya Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi akhirnya. Kita mencermati terus sampai pada di 12 Juni 2025 setahun kemudian ya, kita mendapatkan data baru. Terjadinya dugaan korupsi terkait dengan manipulasi kualitas batu bara yang dijual oleh satu perusahaan namanya PT Oktasan kepada PLN EPI ya, yang sebetulnya kualitas batu baranya itu rendah, tetapi dia menagih atau dengan invoice dengan kualitas batu bara tinggi. Kerugian negara. Kerugian negara ada ya. Kita mengetahui bahwa kualitas batu bara itu rendah ya dari beberapa sumber. PT ini dia tidak menambang sendiri, dia mengambil batu bara dari wilayah yang sebetulnya sudah kita ketahui dari PT lain yang melakukan operasi penggalian itu garnya rendah ya. Ya jadi dijual dengan gar tinggi. Ini ada kerugian nih. Kita laporkan di Kortas waktu itu. Ini 2025 ya? 2025 ya. Di Kortas juga tidak ada perkembangan. Kami juga kemudian menyoroti kembali soal kasus Jarofrikar ya. Kita laporkan waktu itu ke KPK ya. Dugaan adanya kasus suap yang tidak ditindaklanjuti. Apa itu? Kita kan meneliti ya bahwa kasus Jarofrikar dikenakan kasus setelah dia ditangkap. Pertama dia ditangkap nih di Bali ya. Ketika ikut rombongan pimpinan Mahkamah Agung ditangkap di Bali. Setelah ditangkap dia itu rumahnya digeledah. Digeledah di sana ditemukan uang 915 M. Dan 51 kilogram emas. Hampir 1 triliun ya. Hampir 1 triliun lebih lah ini ya. Di sana dalam penemuan itu diekspos adanya catatan-catatan dari uang itu. 200 miliar untuk perkara Sugar Group ya. Kemudian 5 atau 6 miliar untuk perkara Ronald Tanur ya. Nah ini kan catatan-catatan penting
yang harusnya didalami. Apa maksud dari catatan tersebut? Siapa yang diberi suap sebenarnya? Nah, Jarod gitu Ricard, kan? Kan harus dilihat profil Jarod Ricard ini. Ini Jarod Ricard hakim apa bukan? Dia bukan hakim. Dia hanya ASN. Jabatan terakhirnya pun adalah kepala litbang saja, ya. Bukan orang yang memutus perkara. Ketika dia didakwa terkait dengan uang yang ditemukan itu, ya, senilai 915 M dengan dakwaan gratifikasi, ini menimbulkan tanda tanya buat kami, ya. Ini dilakukan oleh Jampitsus nih. Mengapa? Menurut kami ini ada tindakan yang menurut saya penyalahgunaan kewenangan. Harusnya dengan kewenangan yang dimiliki dan profesionalismenya, ini khususnya pasal suap, ya. Jelas sekali perkara itu untuk perkara Sugar Group. Kami kemudian meneliti dokumen-dokumen, putusan-putusan perkara Sugar Group. Ternyata mereka tuh berperkara dengan Marubeni. Sugar Group menang, ya, dengan melawan Marubeni. Ini dalam kasus perdata? Perdata, ya, menang dalam perkara Marubeni. Kemudian kami lihat hakim-hakimnya, ya. Nah, dari hakim-hakim itu ternyata hakim-hakim Mahkamah Agung itu ada yang sekarang menjadi ketua Mahkamah Agung, Pak Sunarto, ya. Nah, kemudian kita lihat profil Jarod Ricard. Jarod Ricard ini bukan hakim. Harusnya menurut kami uang 915 M itu bukan berhenti di dia. Jarod Ricard posisinya adalah sebagai penyimpan uang, gatekeeper. Karena kan menjadi pertanyaan, masa dengan kan kalau seorang yang mau berikan suap atau gratifikasi tentu ada imbal balik yang diharapkan. Betul. Nah, menjadi pertanyaan Nggak apakah Jarod Ricard punya kewenangan itu? Nggak ada. Ya. Sehingga Anda tadi menyebut nama Ketua Mahkamah Agung saat ini, sehingga kemudian dalam bahasa hukum itu patut diduga atau sebaiknya seharusnya Jaksa Agung harusnya dikenakan pasal suap. Oke. Diperiksalah misalnya Gunawan Yusuf, ya. Purwantili, ya, harusnya diperiksa Ini sejak para awal. pemberi. Para pemberi nih dugaannya nih, ya, para pemberi. Ternyata tidak diperiksa. Ya, baru diperiksa 6 bulan kemudian setelah kami menggonggong terus. Kami mengkritisi terus. Baru diperiksa 6 bulan. Berhasil digali nggak itu sebenarnya suapnya, gratifikasinya ditujukan? Nggak ada beritanya. Karena begitu Purwantili diperiksa, dilakukan penggeledahan, tidak ada barang bukti. Karena ya sudah terlalu lama kan. Dan juga pasalnya yang paling penting di sini juga sebetulnya kita tidak menuduh hakim Mahkamah Agung menerima suap, ya. Bahkan termasuk Ketua Mahkamah Agung saat ini, ya. Tidak. Tetapi harus didalami dengan setidak-tidaknya dilakukan pemeriksaan. Mereka menjalankan jabatan sebagai Jampitsus itu bukan untuk kepentingan keluarganya, ya. Mereka mendapatkan kewenangan itu berdasarkan tugas yang diamanatkan undang-undang. Karenanya bertindaknya harus bertindak sesuai dengan kewenangan undang-undang. Menjalankan kewenangan yaitu apa? Lakukan pemeriksaan material. Diminta informasi, keterangan, ya. Ini kan tidak. Artinya ada upaya dari Kejaksaan Jampitsus untuk menutup penegakan hukum perkara suap. Untuk apa tujuannya? Menurut saya sandera. Sandera hakim-hakim untuk tujuan-tujuan kepentingan tertentu. Ini menyandera. Pak Sugeng, kita coba urai pelan-pelan karena Anda mau mengatakan bahwa ini patut diduga jaksa ketika itu di bawah pimpinan ex Jampitsus saat ini untuk satu kasus yang sudah Anda teliti, kita harus kasih batasan itu, ya, karena kita tidak bisa menggeneralisir. Untuk Jarod, ya. Untuk Jarod yang sudah Anda teliti dan Anda kaji, itu patut diduga ada cherry picking. Jadi seharusnya kalau mau dibuka namanya pidana kan kita kebenaran material dong. Kenapa kemudian hanya gratifikasi, sedangkan patut diduga juga ada ada suap di situ. Sehingga bakal terang benderang siapa yang memberi dan diberikan kepada siapa. Untuk apa? Betul. Ya kan? Nah, dalam kasus Jarod Ricard Anda bertanya atau mempertanyakan karena Jarod ini punya kewenangan tidak apa? Punya kewenangan. Punya value untuk disuap. Betul, sampai 915 miliar, ya. Itu dari berapa kasus, ya.
Jarod mereka tidak punya kewenangan dan tidak punya kapasitas apapun. Dia ini sebetulnya hanya perantara suap, dugaan saya. Pak Sugeng tadi menyebut bahwa Anda menduga, sekali lagi patut diduga bahwa apa yang dilakukan oleh ex Jampitsus saat itu dengan cherry picking, memilih pasal yang kemudian mampu melepaskan atau bisa melepaskan Pihak-pihak tanggung lain. jawab pihak-pihak Pihak-pihak lain, iya. itu untuk menyandra. Menyandra Maksudnya? untuk kepentingan tertentu. Maka muncullah ya kasus-kasus yang sebetulnya dipertanyakan, diperdebatkan. Misalnya Kasus Nadiem Makarim, ya, kasus Tom Lembong, ya, kasus Kerry Ardianto, ya, 3 kasus ini sudah dikaji. Ini problematik kasus Kerry Ardianto, ya. Kerry ini kan dikaitkan dengan kasus yang disebut impor bahan bakar minyak ya dari luar. Sementara Kerry Ardianto bisnisnya bukan itu. Dia bisnisnya adalah bisnis penyewaan tangki. Ya. Yang sampai saat ini masih dipakai oleh masih dipakai. Pertamina ya. Iya ya. Dan juga kapal. Apa hubungannya impor? Kontraknya dia hanya menyewakan tangki. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau mau dikaitkan dengan bapaknya, ya Riza Khalid ya silakan aja. Jadi kalau menurut saya ini adalah displacement, ya kesalahan ya. Ini adalah kesalahan tuduhan. Walaupun kemudian dihukum, itu menurut saya dalam kaitan adanya instrumen penyanderaan itu, tujuan penyanderaan supaya dihukum dia. Maksud Pak Sugeng ini kenapa? Independensi peradilan sebetulnya sudah dirusak ya dengan penyanderaan yang diduga dilakukan oleh Jampitsus. Jadi pengadilan tidak independen lagi memutuskan sesuatu yang tidak sesuai hukumnya. Saya kan mengikuti itu kasus, yaitu soal Kerry Ardianto. Ini anak Riza Khalid ya? Iya anak Riza Khalid ya. Kalau Riza Khalidnya memang kan bermain ekspor impor minyak ya. Ya dia saja tangkap, tapi jangan anaknya. Karena kan kalau pidana yang bertanggung jawab kan dia lari ya. Kan bertanggung jawaban hukum pada subjek hukum yang melakukan perbuatan. Riza Khalid lari tidak bisa ditangkap. Ya. Nah dia mengambil ini. Jadi inilah penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Kekuasaan penuntutan yang digunakan secara serampangan ya. Yang bisa disebut miscarriage of justice itu ya. Jadi tindakan-tindakan yang bukan untuk menegakkan kekuasaan. Itu satu ya. Modus ini juga terjadi pada kasus lain. Membatasi atau memilih siapa yang bisa dituntut, siapa yang bisa kita lepaskan dan imbalan apa yang didapat. Dalam kasus Nadiem Makarim Anda menduga apa yang terjadi? Nadiem Makarim kan tidak, menurut saya dia tidak mendapatkan dalam jabatannya ya uang ya. Tom Lembong lah yang gampang ya, Tom Lembong ya. Tom Lembong kan terbukti bahwa dia tidak menerima uang yang menguntungkan dirinya, dia menguntungkan perusahaan lain. Kalau misalnya menguntungkan perusahaan lain harus dicari dong kausalitasnya dengan dirinya. Ngapain dia menguntungkan perusahaan lain yaitu para importir ya. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu kebijakan yang dikriminalisasi. Perintahnya juga jelas itu presiden. Ya. Tom Lembong nih. Tetapi karena ada kepentingan politik yang entah apa maksud dan tujuannya, Tom Lembong harus dihukum. Begitu. Makanya dia diberikan amnesti ya. Amnesti pada akhirnya. Ya. Pada akhirnya. Untuk mengkoreksi tindakan yang keliru. Tapi Pak Sugeng berarti kalau misalnya Anda coba untuk tadi menyebutkan beberapa kasus yang prominent karena kemudian menjadi sorotan publik dan mungkin akan lebih mudah publik relate dengan itu karena paling banyak mungkin sering mengikuti kasus itu. Berarti apakah bisa dikatakan akhirnya jaksa di bawah pimpinan ex Jampitsus waktu itu
bisa mengendalikan sebuah kasus, tidak hanya berhenti di batas kewenangannya bikin surat dakwaan, melakukan tuntutan, bahkan sampai kemudian mengintervensi vonis dari Bisa, hakim itu sendiri. dong, Dengan bisa. pola yang dibangun seperti ini. Dengan melalui perkara Jaruf Rika, ya kan? Karena dia ada temuan yang harusnya hakim-hakim yang dalam kaitan penemuan penemuan catatan 200M untuk kasus Sugar Group. Hakim-hakim yang memeriksa perkara Sugar Group, apakah melawan Marubeni ya atau pihak lain, diminta keterangan. Ternyata kan Sugar Group menang, ya. Kan harusnya ditanya dulu. Kita tidak menyatakan bahwa mereka menerima suap, ya. Menerima suap ya, tidak menyatakan. Tapi ada uang yang ditemukan, ya, di rumah Jaruf Rikar. Dalam jumlah yang sangat besar Jumlah tadi. yang sangat besar, kan harus diklarifikasi, benar nggak? Minimal kejaksaan memeriksa hakim-hakim tersebut. Minimal Kejaksaan Agung menjelaskan kepada publik kami telah memeriksa hakim-hakim tersebut. Tapi itu mungkin nggak dilakukan dengan posisi Pak siapa? Jampitus. Pak sekarang hakim-hakim yang Anda sebutkan tadi kan menempati Mungkin posisi. mungkin dong. Kan bukti-bukti itu masih ada. Uang 915, catatan tersebut masih ada. Karena akhirnya dilakukan memeriksa Gunawan Yusuf dan Purwantili yang memberikan uang. Purwantili itu memberikan uang kepada Jarov ya, kalau tidak salah nih ya. Makanya kan sudah diperiksa. Kemudian dalam perkara advokat perempuan nih yang yang itu Ronald Tanur ya. Ronald Tanur, tapi dia kan juga memegang perkara Wilmar ya segala macam ya. Perkara Wilmar di mana dalam perkara Wilmar yang dituntut suap 60 miliar itu hanya manajer legal. Ini juga dia melakukan tindakan menyaring, memfilter, membatasi ya siapa yang bisa dituntut dan siapa yang tidak dituntut. Apakah mungkin manajer legal itu punya kepentingan untuk menyuap 60 miliar buat kepentingan perusahaan kan? Dia kan hanya manajer bukan pemegang saham. Patut diduga ada yang menerima perintah ya. Dan 60 miliar apakah itu uangnya dia? Bukan dong. Dan pada level mana yang memberikan kewenangan mengeluarkan uang 60 miliar? Kan ada beneficiary ownernya ya. Misalnya siapa nih di Wilmar? Apakah Sitorus ya? Wilmar ini ya? Atau siapa pemiliknya? Ini kan yang harus didalami. Pemilik Wilmar itu dengan nama Sitorus walaupun dia bukan orang Batak ya, tapi dia nama Sitorus saya lupa. Kan harusnya didalami ke sana, kan tidak. Ada apa? Apakah ada deal tertentu dengan pemberian sejumlah uang tertentu? Ya. Itu kemudian dikaitkan dengan ya ketika korporasi ini menyerahkan sejumlah uang 11 triliun. Yang ditunjukkan oleh kejaksaan ya. Presiden datang ya. Iya, presiden datang. Itu ketika dengan kasus Marcel ya. Iya. Pengacara Marcel ya, itu ya, Marcelina. Bukan itulah. Iya, yang ditangani oleh Marcelina, tapi kan perkaranya hanya kena denda tidak 11 triliun ya. Nah, uang itu dalam bentuk apa? Apakah ini deal ya untuk tidak kamu saya tuntut gitu. Nah, ini kan menunjukkan hukum itu dipakai ya di drive sesuai kepentingan semau-maunya dari penegak hukum itu sendiri. Dalam bahasa ya sekarang itu cherry picking gitu ya. Jadi bisa pilih mana-mana yang bisa dijadikan Anda mau ikut gerbong ini atau Anda mau disidik, ikut disidik atau dilidik gitu ya. Sehingga kemudian bisa dipilih mana pihak yang mau dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Iya saya dengar, tapi saya dengar juga kan mungkin juga bukan hanya Febri maunya begitu ya. Kan ada juga Pak Presiden bilang kalau dia mengakui dia kita ampuni uangnya disita.
Kan ada juga begitu. Pak Presiden berkali-kali tuh Dalam banyak kesempatan dalam berpidato. banyak kesempatan. Mungkin implementasi di sana dia menggunakan instrumen-instrumen seperti itu. Makanya kita minta, Febri kenapa kamu lakukan itu? Sekarang dia sudah dalam pemeriksaan, itu harus didalami. Tapi apakah materi itu akan ditanyakan oleh penyidik? Saya juga nggak yakin. Lagi-lagi itu menjadi Iya, pertanyaan iya, karena ya jangan-jangan kan? pola berulang. Iya, gitu ya. Pak Sugeng, tapi maksudnya kalau dugaan Anda tadi, sekali lagi kita kasih disclaimer ya, patut diduga dengan hal-hal yang Anda Itu temukan kita tadi. buat di dalam buku kita, buku yang kita terbitkan, Hmm. memberantas korupsi sembari korupsi. Itu kita itu kan Apa Pak? Memberantas korupsi sembari korupsi. sembari korupsi. Ini saya buka lagi nih satu kemarin. Ironis sekali ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 19 Agustus kita juga meminta ke Kejaksaan Agung, kemarin saya datang nih. Untuk ya Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru. Untuk kasus atau dugaan? Masih dalam urusan dengan yang namanya Asabri ya. Masih. Asabri itu kan yang kena kan Beni Cokro ya. Beni Cokro, kemudian turunan dari kasus itu sebetulnya banyak ya. Tapi sebetulnya ada Beni Cokro ini kan berdasarkan audit dari BPK untuk peristiwa kerugian dari Asabri di 2008 ke atas ya. Jadi audit investigatif tersebut ya dilakukan untuk 2008 ke atas, maka Beni Cokro kena. Sebetulnya ada tindakan yang sama. Pihak-pihak lain yang mengambil dana Asabri di 2004 sampai 2007. Sebelum 2008. Iya ya, ini yang Siapa? kami minta. Siapa Pak Sugeng? Yang patut Anda duga, saya harus kasih disclaimer seperti itu. R itunya apanya? Inisialnya? Inisialnya R. Dia dulu itu pengusaha ya. Tapi dia itu sekarang seorang yang memiliki posisi penting di pemerintahan. Pemerintahan Presiden Prabowo saat Iya ini? sekarang ya. Ya. Nah R, nah nanti itu dulu ya. Itu terjadi kenapa? Itu juga ada permufakatan yang kami duga permufakatan jahat ya. Auditor BPK yang harusnya memeriksa dugaan penyelewengan dana Asabri dari 2004 ditarik terus sampai 2000, harusnya sampai 2019 ya. Bentar ya. Auditor BPK untuk sampai 2017, tapi hanya dibatasi sampai 2008 sampai 2017 saja. Tidak sebelum 2008 dan tidak setelah 2017 gitu ya. Jadi hanya di sampai apa, 2017 tempusnya dulu. di situ. Tempusnya ya. Kita bicara sebelum 2008. Ini ada perusahaan ya yang saya bilang tadi. Perusahaan itu membuat repo ya. Apa itu Pak? Gadai saham ya, juga dengan Asabri. Itu nilainya, reponya tuh dinilainya sampai diperkirakan 5,7 T ya. Nah ini waktu itu pejabat di BPK-nya ada yang kan membentuk tim auditor ya. Nah tim auditornya menemukan ada 2004, tapi kemudian diminta batasi saja di 2008. Mbak lagi-lagi cherry picking ya, karena memilih tempus yang di situ gitu ya, 2008 sampai 2017 tadi Anda katakan. Iya, 2008 ke atas ya. Ini permufakatannya sebetulnya untuk menegakkan hukum, ini untuk menelikung hukum. Ya ada pihak yang kemudian dilepaskan dari dugaan pemeriksaan. Dan ketika patut diduga ketika melepaskan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk tidak masuk dalam lidik maupun sidik,
Ada harganya kepentingan. dong, Pak? Iya, tidak ada makanan gratis kan, tidak ada makan siang gratis kan. Jadi di sini yang kita minta dibuka kembali. Di sana sudah ada bahan-bahan tersebut. Dan ini kita juga punya bukti, kita lampirkan repo tersebut bersama dengan rekaman pembicaraan dari auditor yang menyampaikan dia meminta supaya dilakukan tetap 2004. Ada auditornya. Ada bukti rekamannya, Pak? Ada bukti rekamannya. Kami serahkan kemarin ke Kejaksaan Agung supaya itu dikeluarkan sprindik baru ya. Dan pejabat BPK ini sekarang menjadi pimpinan di satu lembaga penegak hukum. Ya. Jadi saya mau katakan begini ya, negara kita tidak perlu bubar ya, untuk Indonesia hilang di muka bumi ini tidak perlu bubar. Tapi dengan praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dari aparatur hukum pada level-level yang tinggi ya, sebetulnya pondasi negara hukum kita sudah mulai runtuh. Negara hukum Indonesia ini sudah mulai runtuh. Bahkan negara Indonesia ini sebetulnya sudah sebagai cita-cita Indonesia sebagai negara hukum sudah nyaris terhapus ya di muka bumi ini. Hanya ada saja bangunannya tapi sebetulnya dia sudah runtuh. Kenapa? Ini dahsyat nih. Kalau jaksa pada level seperti itu menyalahgunakan kewenangannya bahkan mengkooptasi Mahkamah Agung. Apalagi yang mau diharapkan? Sendi-sendi hukum kita untuk menegakkan keadilan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita kesejahteraan udah nggak ada. Buktinya apa? Pengusaha-pengusaha sudah tidak percaya lagi. Investor sudah pindah ya, pindah alokasi investasi. Memilih negara lain Ya. lain ya. Kemudian masyarakat yang pasti sudah tidak percaya kita ini pada hukum kita ya. Makanya semuanya masyarakat kalau ditanya tentang hukum tidak percaya. Kemudian negara asing juga mencibir kita. Yang paling dekat sama kita ya Malaysia ya. Mencibir kita ya. Nah ini sebetulnya tanda-tanda sudah mulai runtuhnya pondasi negara kita sebagai negara hukum. Ini yang menjadi concern kita ya, concern kita itu satu aspek ya. Kita juga ada meminta pemeriksaan lain nih ya di sini. Pemeriksaan lain maksudnya Anda berharap kejaksaan bisa membuka lidik lah minimal ya, ada sprindik di situ. Gitu ya, beberapa perusahaan lain yang kita minta periksa. Dan itu jumlahnya besar, Pak? Oh banyak, ini perusahaannya banyak nih ya. PT terkait ada 13 korporasi manajer ya yang juga punya kaitan dengan dana haramnya PT Jiwasraya ya. Di sini ada PT Dana Wibawa Manajemen, PT Oso Manajemen, PT Pinnacle Persada Investasi, Millennium Dana Tama ya. Ini kita tidak mengatakan mereka salah, tapi lakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian siapa beneficial owner di belakangnya? Karena ada katakan tadi ada pola bahwa perusahaan-perusahaan yang muncul pun dan mengerjakan proyek pun itu memenangkan apa namanya apa Pak kalau waktu itu istilahnya yang mendapatkan kredit dari bank pun perusahaan yang patut Anda duga tadi Anda kenal profilnya dan lain-lain. Jadi ini kan berarti Pak kasusnya Pak Febri Adriansyah Jampitsus ini tuh semacam membuka kontak Pandora dong Pak bahwa ada saya mau pasti istilah apa ya perdagangan hukum ya itu semacam komoditas yang sehingga kemudian kalau dalam hukum kan ada penyalahgunaan kewenangan ya pemerasan dalam jabatan ya gitu loh suap ya. Itu kan terminologi hukum itu ya. Kalau misalnya politik ya kan kalau dalam politik itu ya kesewenang-wenangan ya. Kemudian otokrasi pemerintahan yang dilakukan dengan kekuasaan berbasis kekuasaan
Ya ini yang sedang terjadi, yang sedang dipertontonkan di hadapan kita. Soalnya yang digambarkan sama Pak Sugeng adalah ini bukan hanya 1, 2 kasus kecil. Oh Saya nggak tidak, mengatakan ini karena jumlah banyak besar. melibatkan puluhan pihak yang menggerogoti dana Uang negara. Asabri, ya kan, Jiwasraya digerogoti, kemudian hanya dikenakan beberapa orang saja, Beni Cokro, ya. Padahal kalau dibuka, Dibuka banyak, bahkan ada yang levelnya menteri yang harusnya dibuka. bahkan kalau yang paling mengejutkan yang Anda sebutkan adalah soal dugaan keterlibatan atau seharusnya juga pemeriksaan atau penyidikan itu juga memintai keterangan pihak-pihak yang Semua pihak. termasuk Iya, karena para hakim agung, Pak. Karena betul. bagaimanapun kita Dimintai memanggilnya yang mulia. Supaya ya kemuliaan institusi itu terjaga, ya. Kemudian kepada eksekutif, kalau emang dia harus dibersihkan eksekutif. Kan Pak Prabowo minta tidak ada teman, ya, kalau memang itu dia melanggar periksa. Ya wujudkanlah, ya. Itu kita menuntut komitmen itu ditegakkan. Jadi apa yang diusahakan atau diupayakan dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ya Pak, betul ya namanya ya? Iya. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ini adalah apa? Ini kan kasus-kasus yang sudah diputus tadi dengan beberapa pihak yang Anda katakan mereka itu dipilih ya. Iya, disortir lah disortir istilahnya untuk lah ya. kemudian diminta Hanya mereka pertanggungjawaban saja, secara pidana. yang lain tidak. Nah yang lain ini tidak, ini apakah gratis? Kan tidak. Karena ada satu peristiwa yang sekarang muncul ya. Di Juli 2025 juga ya, ada peristiwa tuh seorang maklar kasus yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Itu kaitannya sebetulnya bukan dengan tindak pidana korupsi, dengan tindak pidana penganiayaan dan penyekapan anggota Densus yang ditangkap oleh Bais. Yang di hotel hotel di lapangan Banteng itu, hotelnya Pak TW itu Hotel Borobudur. Ya. Dari seorang yang ditangkap dengan inisial FYH ini ya, dari mulutnya keluar bahwa dia menjadi markus ya di Kejaksaan Agung untuk satu perkara dalam kaitannya juga Jiwasraya, di mana uang itu mengalir kepada seorang pengusaha namanya TK yang juga kemarin diperiksa oleh Polda Metro Jaya, kemudian naik sidik untuk perkaranya Febri. TK, kalau dibuka nanti kelihatannya. Nah dari mulut dia katakan dia menjadi perantaraan aliran dana suap supaya TK ini tidak diproses. Jadi TK diminta untuk menyetorkan sejumlah uang melalui perantara ini ya, perantara yang disebut Markus. Ini kan yang kemudian disidik oleh Polda ya, kemudian membentuk namanya Joint Committee dengan Kortas Tipikor di mana, di Mabes. Bareskrim Polri. Bareskrim kan 2 nih. Kemudian mereka menggeledah Resto the Clan dan juga satu rumah di Sentul yang diakui sebagai rumahnya Febri. Setelah dinyatakan naik sidik, ada peristiwa pidana naik sidik kemudian digeledah. Ditemukanlah 74 kilo emas, uang ratusan jutaan dolar ya. Pak, kan klaim yang disampaikan oleh Pak Febri Adriansyah melalui pengacaranya yang juga namanya Febri, Pak Febri Diansyah ya kalau pengacara, salah satu pengacaranya. Kan kalau di pra peradilan ini yang dituntutkan adalah karena logika yang dibangun, karena prosedur lidik dan sidik baik itu di Polri dan juga dipindahkan ke kejaksaan itu menurutnya tidak dilakukan secara atau sesuai prosedur, maka kemudian tidak sah, betul, maka kemudian tidak sah, maka permintaannya adalah mengembalikan satu hal, mengembalikan semua alat bukti termasuk uang ratusan. Kepada siapa? Nah pada Febri. Nah itu yang mau saya tanyakan kepada Pak Sugeng. Kan Pak Febri kan mengatakan itu rumah saya, tapi itu bukan barang milik saya. Adalah pemiliknya, disebutnya begitu kan? Mengembalikan, sekarang kalau dituntut mengembalikan kepada saya, kepada pemohonnya kan Febri, Pak Febri ya. Terus nanti Pak Febri menyerahkan kemana?
Ada nggak pihak yang mau mengaku itu uangnya? Sama emas Iya 74 kan emas kilogram itu. 74 kilo ya. Kami terkait emas 74 kilo ini kami akan dapat informasi nih. Ya, apakah emas yang ditemukan itu adalah emas hasil penyitaan? Sama apa tidak? Kami akan dapatkan informasi Maksud dari Anda sumber. bisa jadi itu barang bukti ya? Iya, Oh. ya, gitu loh ya. Kami akan dapat yang barang bukti yang diselewengkan, ya. Kami akan dapat informasi nih, ya. Barang bukti yang seharusnya kasus-kasus tertentu, Iya, kemudian ya. kemudian Dalam masa jabatannya Pak Febri tapi Adriansyah. menarik juga tadi pertanyaannya ya, kalau di pra-peradilan ini, kalau semua barang bukti tadi uang dan emas Dikembalikan, diminta dikembalikan sekarang ditaruh, kepada iya siapa? pada siapa? Karena Ya, sempat diatur di karena kan awal. kalau itu rumahnya Pak Febri, ya, kalau dalam konsep eigenar ya, kepemilikan, ya, dalam konsep hukum itu ada konsep besiter eigenar ya, di mana orang yang memiliki barang kebendaan yang ada padanya harus dinyatakan itu miliknya, ya. Berarti kan ketika itu diakui rumahnya, ya itu barangnya dia yang ada di sana. Gitu. Tapi kan Pak Febri nggak mengakui. Kalau dikembalikan ini kemudian menjadi barang siapa? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya kan, ya menjadi barang siapa nih? Pak Febri apakah akan menunjuk uangnya Don Rito? Barangnya Don Rito. Don Rito akan ditanya, kenapa kamu taruh di situ? Kan itu rumahnya orang lain. Iya, nah ini malah mengungkap satu konspirasi kelompok-kelompok mafia kelompok-kelompok mafia kejahatan ya. Apalagi ditanya ini barang jenis ini kamu dapat dari mana? Ini akan sulit jawabannya. Walaupun dalam hal gugatan terkait bukan penyitaan ya, terkait misalnya proses hukum apakah sesuai dengan KUHP memang ini menjadi sangat terbuka ya dipersoalkan. Karena memang belum ada Belum atau tidak ada, diatur oleh KUHP tidak secara diatur eksplisit. dalam KUHP ya. Yang ada kan pelimpahan berkas perkara Setelah dari dinyatakan penyidik lengkap. kepada penuntut umum setelah dinyatakan lengkap. P21 kita mengenal P21, istilahnya ya. kemudian diserahkan tersangka dan barang bukti serta berkas perkara. Pelimpahan ya. Kalau ini kan penyerahan perkara, tidak ada instrumennya. Bisa saja memang proses ini dinyatakan tidak sesuai prosedur, dibatalkan. Ya, diproses di Polda. Tapi kan Polda sudah tidak menangani kasus ini. Yang kemudian kalau menurut saya bisa saja kasus gugatan terhadap Polda Kortas dan Polda Metro bisa dikabulkan ya, bisa saja. Tetapi gugatan terhadap Kejaksaan Agung belum tentu. Karena memang diawali dengan sprindik baru. Betul, ya? Sprindik baru. Jadi kewenangan penuh dia. Dia melihat karena lembaga pelimpahan bukan lembaga pelimpahan, penyerahan juga bukan, ya, maka dia melakukan sebagai tindakan baru sesuai kewenangannya. Tidak ada hubungannya dengan hasil penyelidikan di mana di Polri ya, dia betul-betul lakukan pemeriksaan baru. Termasuk Febri kan diperiksa. Betul. Ya, waktu di Polri kan belum. Ya. Dimintai keterangan ya. Betul. Sebelum ditetapkan kembali sebagai tersangka. Kecuali misalnya nih kalau konstruksinya polisi menemukan suatu dugaan peristiwa pidana, kemudian buat dia laporan tipe A. Ya, atau kemudian diserahkanlah. Ini kami ada penemuan kami sendiri ya, laporan tipe A, tapi tipe A-nya di sana tuh di Kejaksaan Agung tuh. Nah itu mungkin ada mekanismenya. Jadi hasil temuan peristiwa pidana oleh penegak hukum ya. Nanti setelah tipe A penyelidikan baru kemudian naik sidik. Ini kan tidak ada nih. Makanya kita kan waktu penyerahan itu kita waduh ini bisa pelimpahan kacau. atau apa ya kan. Kalau Jadi pelimpahannya itu sangat terbuka ya, diuji memang benar ya, langkahnya sudah benar. Tapi saya mau minta penegasan nih Pak Sugeng. Tapi
apakah itu kemudian serta-merta juga membuktikan bahwa atau membuat kita ragu terhadap materi perkaranya, substansi bahwa memang Tidak, terjadi dugaan tindak pidana tidak. korupsi atau yang Anda katakan tadi Menurut penyalahgunaan wewenang untuk bisa menurut menguntungkan secara pihaknya atau pihak-pihak lain? pokok perkara ya, materi perkara menurut saya penegak hukum ini sudah memiliki istilahnya ditemukan peristiwa pidana berdasarkan adanya alat bukti ya. Kemudian dilakukan gelar perkara, ditetapkan tersangka juga berdasarkan alat bukti. Artinya ada peristiwa pidana diperkuat dengan alat bukti, ada tersangkanya. Jadi ini menurut saya tidak masalah. Karena kami melaporkan sebagai yang melaporkan di Kortas maupun yang kami mendapatkan informasi di Polda, peristiwa itu ada. Dan ada saksi yang saudara TK yang diduga diperas, konstruksinya pemerasan nih sekarang. TK dan juga FYH yang jadi Markus ini kalau saya lihat dikonstruksikan sebagai yang harus dilindungi oleh LPSK ya. Pak, tapi terakhir Pak nih, apa kalau mau dilihat saya bilang tadi bahwa kasusnya Pak Febri Ardiansyah ini kayak membuka kotak Pandora. Ya. Nama-nama atau pihak-pihak yang Bapak sebutkan tadi itu kasusnya gede-gede ya kalau dilihat dari kasus-kasus. Pihak-pihak yang Anda sebutkan juga nggak main-main sampai ke tingkat Hakim Agung gitu ya. Bahkan Anda tadi berani menyebut nama Ketua Mahkamah Agung. Seberapa, pertanyaan normatif tapi saya berharap Pak Sugeng nggak jawab normatif. Seberapa bisa optimis kita ketika kita tahu bahwa patut diduga nih dunia peradilan kita begini Pak. Terus Anda dan kawan-kawan bawa bukti dengan harapan bahwa mereka tidak akan mengulang pola yang sama. Dengan cherry picking nih kamu masih mau dimasukin gak nih, kamu dijadiin tersangka atau mau saksi gak nih. Itu kemudian menjadi ada transaksi di situ. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak terjadi pola yang sama Pak kali ini. Nama-nama yang Bapak sodorin lagi gitu ya. Apalagi posisinya Anda sebutkan tadi si R dengan inisial R itu sudah menduduki jabatan penting di pemerintahan Pak Prabowo. Ada hakim-hakim agung yang juga baik sekali karirnya saat ini bahkan menjadi ketua Mahkamah Agung. Itu Anda? Iya, skeptisme tetap menjadi bagian dari pikiran kami, ya, skeptisme. Tetapi yang tidak boleh tidak boleh kemudian kita menyerah, ya. Ini adalah kontribusi kami Kosmak untuk sebagai satu bentuk idealisme menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Kami tahu ini tidak akan mudah, ya, tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang kemudian nampak, polisi ketika kami laporkan mereka bekerja. Kejaksaan Agung setelah terbuka pun mau nggak mau kemudian melakukan tindakan. Jadi ada harapan. Oleh karenanya yang perlu dilakukan kami mengawal terus, ya, mengawal, memantau, memastikan mereka menjalankan tugasnya. Maka pada tanggal 19 kemarin kami meminta diterbitkan sprindik lagi untuk jaga-jaga kalau yang ini di peradilan ya? Itu terbitkan sprindik yang lain karena peristiwanya sama. Dengan dilakukan pemeriksaan, ya. Prosesnya akan panjang. Tetapi tidak boleh kita menyerah, ya. Seperti itu. Resiko juga tetap ada. Ya kita jalan. Resikonya termasuk polanya tetap diulang gitu ya. Dipilih-pilih lagi nih siapa yang bakal masuk di jaring oleh politik karena ini ada kepentingan politik. Kita mau tunjukkan kepada pemegang mandat kekuasaan hukum yang harus menjadi panglima, bukan politik. Meskipun usaha itu tidak mudah ya Pak? Tidak mudah dan ada risiko. Ya. Termasuk Anda bawa-bawa berkas gini nyebut-nyebut nama orang kan ada risikonya. Oh ya ada risiko. Makanya dari tadi saya suka menggunakan di highlight ya patut diduga ya Pak diduga. ya. Semua pihak yang kita sebutkan. sebutkan. Dan kita juga menggunakan inisial ya. Tidak menyebut nama gitu. Dan juga kita mengatakan kalau yang diperiksa ya periksa belum tentu dia bersalah kan. Betul. Jadi begitu. Tadi Anda katakan bahwa mereka ya patut dimintai keterangan untuk bisa membuat kasus ini terang benderang. Untuk menjadi jelas. Betul, bukan menuduh dia secara langsung. Karena
tentu sebagai orang hukum Anda tahu betul perbedaannya. Pak Sugeng makasih ya, Anda ini wawancara dilakukan malam hari, Pak Sugeng sibuk sekali dan hari ini tetap bisa terjadi wawancara kita. Ini semoga menjadi bagian dari kontribusi kita. Pak, sekarang zaman digital, jadi kalau kita udah nggak bahas ini, di algoritma bisa tenggelam dan mungkin kita akan terlupakan dan kasus ini kemudian diselesaikan di panggung belakang dan hasil akhirnya tidak bisa kita kontrol sama sekali. Yang ada di panggung depan aja kita nggak tahu hasilnya Pak. Pak thank you ya, selamat istirahat ya. Oke, Terima kasih sama-sama, sudah hadir berkali-kali Mbak di kami. Thank you Pak, sehat selalu Pak. Monggo Makasih. diminum Pak.